Keong sawah, atau yang lebih dikenal sebagai keong mas. Salah satu hama paling merugikan petani padi. Hama ini bukan hewan asli Indonesia. Ia berasal dari Amerika Selatan. Kemudian diperkenalkan ke berbagai negara Asia sebagai calon sumber pangan berprotein tinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keong mas lepas ke alam, berkembang biak dengan kecepatan luar biasa, dan akhirnya menetap di persawahan. Sebagai hama yang sangat sulit dikendalikan, keong sawah memiliki kemampuan yang hampir tidak dimiliki hama lain. Dia dapat hidup di air dalam maupun dangkal, mampu bertahan di lumpur saat musim kemarau, dan berkembang biak sepanjang tahun. Telur-telurnya berwarna merah muda mencolok, menempel di batang tanaman, pematang atau tiang kayu. dan dalam 1 bulan, 1 ekor betina dapat menghasilkan ribuan telur. Itulah sebabnya, jika tidak dikendalikan sejak awal, populasinya bisa melonjak drastis dalam hitungan minggu. Keong sawah memiliki kebiasaannya memakan padi muda, terutama pada usia 1-3 minggu setelah tanam. Pada usia ini, batang padi masih sangat lunak dan mudah dipotong. 1 atau 2 ekor mungkin tidak begitu terlihat, tetapi ketika puluhan keong dalam satu petakan sawah bisa menghabiskan bibit padi yang baru ditanam dalam 1 malam. Reputasi inilah membuat petani padi menyebut keong mas sebagai hama yang merugikan. Serangan biasanya muncul di awal musim tanam, ketika sawah mulai diairi. Air yang cukup dalam membuat keong bergerak bebas, berpindah dari satu titik ke titik lain, mencari bibit yang baru ditanam. Di area yang genangannya lebih tinggi, kerusakan sering lebih parah. Keong akan memotong bibit dari pangkalnya, memakannya sedikit demi sedikit, lalu meninggalkan sisa tanaman yang rusak. Namun di balik itu semua, keong ini juga memiliki musuh alami. Bebek atau itik adalah pemangsa paling efektif. Burung-burung tertentu seperti blekok sawah juga membantu memangsa keong kecil. Sayangnya predator alami tidak selalu mampu menekan populasi keong ketika musim tanam dimulai bersamaan dengan peningkatan air di sawah. Karena itu, petani harus melakukan berbagai cara pengendalian. Pengendalian mekanis dilakukan dengan mengumpulkan keong setiap pagi dan sore, serta memusnahkan telur-telurnya yang menempel di pematang. Pengaturan air juga menjadi kunci penting. Air yang terlalu dalam memudahkan keong bergerak, sedangkan air dangkal hapat memperlambat serangan. Bila serangan sangat berat, penggunaan molusisida menjadi pilihan terakhir. Namun harus dilakukan hati-hati agar tidak merusak ekosistem sawah. Keong sawah adalah contoh bahwa makhluk kecil bisa membawa dampak besar. Di satu sisi, ia sebagai sumber makanan lezat bagi penikmatnya. Namun di sisi lain, ia merupakan ancaman serius bagi para petani padi. Dengan upaya bersama dan pengelolaan yang bijak, hama keong sawah dapat ditekan, sehingga sawah tetap produktif dan panen tetap terjadi.